fungsi lahan merupakan suatu proses perubahan pemanfaatan lahan dari fungsi semula ke fungsi lain yang berbeda, baik bersifat sementara maupun permanen. Dalam konteks agraria, alih fungsi lahan umumnya mengacu pada perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti kawasan pemukiman, fasilitas umum, maupun pariwisata. Adapun karakteristik alih fungsi lahan. Yang pertama, fenomena ini umumnya berlangsung secara relatif cepat, terutama pada kawasan yang mengalami perubahan ekonomi yang tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga memunculkan tekanan terhadap kebutuhan ruang. Yang kedua, alih fungsi lahan cenderung bersifat permanen, sehingga lahan yang telah mengalami perubahan penggunaan sulit untuk dikembalikan ke fungsi semula, khususnya apabila telah berdiri maupun atau infrastruktur di atasnya. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan untuk fungsi awal seperti pertanian. Yang ketiga, perubahan fungsi lahan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama meningkatkan nilai jual lahan yang menjadikan sebagai komoditas investasi yang bernilai tinggi. Yang keempat, alih fungsi lahan kerap terjadi pada lahan pertanian yang produktif, mengingat lokasi tersebut umumnya memiliki tingkat aksesibilitas yang baik serta kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, fenomena ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan tata ruang serta efektivitas pengawasan pemerintah. Lemahnya regulasi dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang dapat mempercepat terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terarah. Faktor penyebab alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek demografis, ekonomi, sosial, dan kebijakan lainnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan adalah: 1. Faktor demografis, yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga mendorong kebutuhan akan lahan untuk pemukiman. 2. Faktor ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai jual lahan, seringkali dipandang sebagai aset yang memiliki nilai investasi tinggi. 3. Faktor urbanisasi, yaitu faktor perpindahan warga desa ke perkotaan yang mengakibatkan meluasnya wilayah perkotaan. 4. Faktor pembangunan dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, kawasan industri, dan pusat perdagangan. 5. Faktor sosial dan perubahan gaya hidup, di mana masyarakat cenderung beralih dari sektor agraris ke sektor industri. 6. Faktor kebijakan dan tata ruang, yaitu berkaitan dengan lemahnya perencanaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Selanjutnya, ada dampak dari alih fungsi lahan. Ada dua dampak dari alih fungsi lahan, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari alih fungsi lahan yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi. Lahan yang akan dialihkan menjadi kawasan perumahan, pariwisata bisa meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, yaitu jalan, fasilitas umum, dan layanan publik yang memadai. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, berkurangnya lahan pertanian. Produksi pangan menurun karena sawah dan ladang beralih fungsi menjadi perumahan dan tanah. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Hilangnya daerah resapan air bisa menyebabkan terjadinya banjir. Contoh kasus pengalihan isu, wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat mengalami perkembangan wilayah yang sangat besar, berdampak langsung terhadap perubahan penggunaan lahan sebelumnya yang dari sawah menjadi lahan pemukiman. Manfaat alih fungsi lahan: 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Pembangunan infrastruktur. 3. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. 4. Modernisasi wilayah. 5. Peningkatan nilai ekonomi lainnya. Penanggulangan fungsi lahan. Upaya penanggulangan fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan langkah strategis, yaitu perlu dilakukan secara terpadu guna meminimalisir dampak negatif terhadap sektor pertanian, sektor lingkungan, dan ketahanan pangan.
Adapun sektor swasta dalam pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, yaitu 1. Penetapan dan perlindungan lahan pertanian. Pertanian yang berkelanjutan yaitu melalui kebijakan yang menetapkan kawasan lahan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan. Yang kedua, penguatan kebijakan dan penegakan hukum. Yang ketiga, pengendalian tata ruang wilayah pemanfaatan lahan yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian subsidi akses terhadap lingkungan pertanian. Sounds like